Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diha Cukumala Dewi. Saya berasal dari kelas MJ 103 dari mata kuliah Ekonomi Mikro, Prodi Manajemen. Dosen Bapak Joko Suharyanto, SDMM CPOD. Di sini saya akan presentasi mengenai langkah atau kebijakan apa yang dilakukan oleh pemerintah bila ada satu produk kebutuhan pokok masyarakat mengalami kenaikan atau lonjakan harga dari sisi rumah tangga dan produsen. Pemerintah Indonesia memiliki beberapa langkah untuk menjaga kestabilan harga, terutama saat terjadi lonjakan harga pada produk kebutuhan pokok. Ketika terjadi lonjakan harga pada produk kebutuhan pokok masyarakat, pemerintah biasanya mengambil berbagai langkah untuk mengatasi masalah tersebut. Satu, dari sisi rumah tangga atau permintaan. Kebijakan pemerintah, pengaturan harga maksimum, pemerintah dapat menetapkan harga maksimum untuk produk kebutuhan pokok agar tidak melebihi batas yang wajar. Ini bertujuan untuk melindungi konsumen dari lonjakan harga yang tidak terkendali. Contohnya, misalnya jika harga beras mengalami lonjakan, pemerintah dapat menetapkan harga maksimum untuk beras. Dengan adanya kebijakan ini, rumah tangga yang sebelumnya mungkin mengurangi konsumsi beras atau mengganti dengan bahan pokok lainnya. Karena harganya tinggi, kini dapat kembali membeli beras dengan harga yang lebih terjangkau. Hal ini membantu menjaga daya beli masyarakat, terutama bagi keluarga berpenghasilan rendah. Dampak pada permintaan. Ketika harga beras stabil, permintaan dari rumah tangga akan meningkat kembali. Keluarga dapat kembali membeli beras dalam jumlah yang sama seperti sebelum lonjakan harga, sehingga konsumsi pangan tetap terjaga. Dua, dari sisi produsen atau penawaran. Jika harga bahan baku seperti gula atau minyak goreng melonjak, produsen mungkin akan mengurangi penawaran untuk menjaga profitabilitas. Contohnya, pabrik gula dapat mengurangi produksi atau menunda pengiriman produk hingga harga stabil, sehingga menghindari kerugian. Jika harga minyak goreng melonjak, pemerintah dapat memberikan subsidi kepada produsen minyak goreng. Dengan subsidi ini, produsen dapat memproduksi minyak goreng dengan biaya yang lebih rendah, sehingga mereka dapat menjualnya dengan harga yang lebih terjangkau di pasar. Produsen juga dapat mencari cara untuk mengurangi biaya produksi, seperti menggunakan bahan baku alternatif yang lebih murah. Kebijakan pemerintah, pengaturan harga, pemerintah dapat menetapkan harga maksimum untuk produk tertentu agar tidak melebihi batas yang wajar bagi konsumen. Dua, subsidi. Memberikan subsidi kepada produsen untuk menekan biaya produksi sehingga harga jual tetap terjangkau bagi masyarakat. Tiga, intervensi pasar. Melakukan operasi pasar untuk menstabilkan harga dengan cara membeli atau menjual barang kebutuhan pokok di pasar. 4. Peningkatan produksi. Mendorong peningkatan produksi melalui program bantuan kepada petani atau produsen agar pasokan barang tetap mencukupi. Jadi kesimpulannya, kebijakan pemerintah dalam menghadapi lonjakan harga produk kebutuhan pokok sangat berpengaruh terhadap perilaku rumah tangga dan produsen. Dari sisi rumah tangga, pengaturan harga maksimum membantu menjaga daya beli masyarakat, sedangkan dari sisi produsen, subsidi dapat mendorong peningkatan produksi dan penawaran barang di pasar. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan kestabilan harga dapat terjaga dan masyarakat tetap memiliki akses terhadap kebutuhan pokok. Terima kasih. Lalu yang kedua, berikan pendapat terkait keberadaan KPPU, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, kaitannya dengan kondisi di pasar. Keberadaan KPPU sangat penting dalam menjaga persaingan usaha yang sehat di pasar Indonesia. KPPU berperan dalam mencegah praktik monopoli dan persaingan tidak sehat yang dapat merugikan konsumen dan mengganggu kestabilan pasar dengan pengawasan yang ketat. KPPU membantu menciptakan lingkungan bisnis yang adil dan kompetitif. Peran KPPU dalam kondisi pasar mencegah monopoli. KPPU bertugas untuk mencegah praktik monopoli yang dapat mengakibatkan
Satu atau beberapa perusahaan menguasai pasar sehingga mengurangi pilihan bagi konsumen. Pengawasan persaingan usaha, KPPU melakukan pengawasan terhadap praktik bisnis yang tidak sehat, seperti kolusi antar perusahaan yang dapat merugikan konsumen dan pelaku usaha lainnya. Meningkatkan transparansi dengan adanya KPPU, pelaku usaha diharapkan untuk beroperasi secara transparan dan adil, yang pada gilirannya meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap pasar. Dampak positif KPPU terhadap pasar. Kesehatan pasar, KPPU berkontribusi dalam menciptakan pasar yang sehat dan kompetitif, yang penting untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Perlindungan konsumen, dengan adanya pengawasan konsumen terlindung dari praktik bisnis yang merugikan seperti harga yang tidak wajar dan produk yang tidak memenuhi standar, inovasi dan kualitas, persaingan yang sehat mendorong perusahaan untuk berinovasi dan meningkatkan kualitas produk yang pada akhirnya menguntungkan konsumen. Tantangan yang dihadapi KPPU. Sumber daya terbatas, KPPU mungkin menghadapi keterbatasan dalam hal sumber daya manusia dan anggaran untuk melakukan pengawasan yang efektif. Perkembangan teknologi, dalam pesatnya perkembangan teknologi, KPPU perlu beradaptasi dan mengawasi praktik bisnis yang baru seperti e-commerce dan platform digital. Kesadaran masyarakat, masyarakat perlu lebih sadar akan hak-hak mereka sebagai konsumen dan peran KPPU dalam melindungi mereka, sehingga dapat melaporkan pelanggaran yang terjadi dengan pengawasan yang ketat. KPPU membantu menciptakan lingkungan yang bagus. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.